Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik India atau Bharat Ganaraja, dengan presiden sebagai kepala negara didampingi Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara India bernama kota New Delhi. Secara geografis, India berada di benua Asia bagian selatan, serta berbatasan dengan negara China, Bhutan, Nepal, dan Pakistan di sebelah utara, di sebelah selatan dengan Laut Arab, Samudra Hindia, dan Teluk Benggala, di sebelah barat dengan negara Pakistan dan Laut Arab, serta di sebelah timur dengan negara Bangladesh, Myanmar, Teluk Benggala, dan Laut Andaman. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 3.287.263 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 1.428.627.663 jiwa, atau penduduk paling besar di dunia, menggeser posisi negara China. Untuk agama, sebagian besar penduduk India menganut agama Hindu. Sedangkan untuk etnis, pemerintah India itu ternyata tidak melakukan sensus tentang kelompok etnis atau ras ya teman-teman. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara India ada dua, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Hindi, serta 22 bahasa daerah yang digunakan di tingkat negara bagian. Patut kalian ketahui jika di negara India ini terdapat lebih dari 1.600 bahasa lokal. Nah, kalian mau tahu nggak bahasa Hindi itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman-teman, nama saya Paimin, aku cinta kamu. हेलो दोस्तों, मेरा नाम पैमिन है, मैं आपसे प्यार करता हूँ. Indeks pembangunan manusia di negara India menempati peringkat 130 dunia. Negara ini merupakan negara berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Perekonomian negara India ditopang oleh banyak sekali produk seperti produk pakaian dan tekstil, industri pengolahan minyak dan gas, bahan kimia, produk farmasi, hasil pertambangan, produk permata dan perhiasan, industri besi dan baja, industri pertahanan, industri perangkat lunak dan teknologi, industri mobil, produk pertanian dan perikanan, serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Amerika, Uni Eropa, Uni Emirat Arab, serta China. Sedangkan mata uang yang dipakai di sini bernama Rupee India. Kurs 1 Rupee setara dengan 194 rupiah. Kali ini Paimin akan membahas tentang masalah yang terjadi di Kashmir. Gara-gara Kashmir inilah tentara Pakistan dan India saat ini saling serang teman-teman. Padahal pemandangan alam di Kashmir itu bagus-bagus banget. Lalu apa sih yang terjadi di sini? Masalah ini nggak cuma sebatas serangan teroris tembak-tembakin wisatawan. Ternyata sangat ruwet teman-teman. Yuk sini-sini, Paimin ceritain. Sekarang kita urutkan dulu ya teman-teman, supaya kita bisa melihat masalah Kashmir ini secara menyeluruh. Kita mulai ketika Kashmir saat itu berada di bawah Kekaisaran Mughal, sebuah kerajaan Islam salah satu yang terbesar di dunia. Wilayah Kashmir di bawah Mughal dari tahun 1586 hingga direbut oleh Kesultanan Durrani dari Afghanistan di tahun 1752. Ini juga sama seperti Mughal, yaitu kerajaan Islam. Nah, karena dikuasai lama oleh kerajaan Islam, membuat demografi penduduk di Kashmir menjadi mayoritas beragama Islam. Tahun berganti tahun, tiba-tiba wilayah Kashmir ini mendapat serangan mendadak dari Kekaisaran Singh di tahun 1819. Kekaisaran Singh ini merupakan kerajaan yang agama resminya adalah Singh. Apaan itu, Min? Agama Singh merupakan gabungan atau perpaduan dari ajaran agama Islam dan Hindu. Mengapa bisa tercipta agama seperti itu? Hal ini terjadi karena di masa lampau di abad ke-15 di wilayah Punjab terjadi perang antara kubu Islam dan Hindu, membuat kedua ajaran agama itu tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Loh, kok bawa-bawa agama tapi bunuh-bunuhan? Nah, maka dari itulah nilai-nilai yang menurut mereka itu baik dari ajaran Hindu dan Islam diserap dan disatukan menjadi satu, menjadi agama Singh. Patut kalian ketahui jika raja-raja dan keturunan dari kerajaan Singh ini memakai nama Singh. Jadi kalau kalian ketemu atau kenalan sama orang India yang memiliki marga Singh seperti Pratap Singh, nah itu keturunan darah biru teman-teman. Yang unik nih, meskipun kerajaan Singh ini menjadi penguasa, namun sekitar 80% warga Kashmir merupakan pemeluk agama Islam. Hal ini terjadi karena Islam memang sudah ada 400 tahun sebelumnya. Lalu petaka itu datang ketika terjadi serangan dari Inggris di tahun 1845. Karena Inggris itu peralatan militernya itu lebih canggih,
kerajaan Singh akhirnya menyerah dan mengaku tunduk di bawah Inggris. Inggris akhirnya menjadikan kerajaan Singh sebagai bawahannya dan dirubah namanya menjadi Negara Kepangeranan Jammu dan Kashmir. Pada awal pemerintahan kerajaan Singh dan dilanjutkan ke Negara Kepangeranan, masyarakat itu hidup secara berdampingan teman-teman. Antara agama Singh, Islam dan Hindu, semuanya itu akur-akur saja. Sampai akhirnya ada seorang maharaja yang bernama Hari Singh. Orang ini berkuasa pada tahun 1925. Maharaja ini sangat membatasi pergerakan orang-orang Islam. Di zaman itu, orang-orang Islam banyak yang miskin dan kelaparan, sehingga memicu tumbuhnya kelompok separatis yang didasarkan atas agama, yaitu Islam. Puncaknya di tahun 1947, Inggris tiba-tiba membagi wilayah India menjadi dua berdasarkan agama. Mayoritas Islam dinamakan Pakistan, sedangkan mayoritas Hindu namanya tetap sebagai India. Keduanya kemudian dimerdekakan. Nah, ini masalahnya teman-teman. Negara Kepangeranan Jammu dan Kashmir, bangsawan dan keluarga kerajaannya itu mayoritas beragama Hindu dan Singh, sedangkan mayoritas rakyatnya beragama Islam. Nah, Maharaja Hari Singh ternyata bimbang mau gabung India atau gabung ke Pakistan. Maharaja Hari Singh lalu memutuskan Jammu dan Kashmir tetap menjadi negara yang merdeka, tidak mau bergabung ke manapun. Keputusan Hari Singh ternyata tidak direspon baik oleh kalangan Islam teman-teman. Akhirnya meletus tuh pemberontakan dari komunitas Muslim yang dibantu oleh Pakistan. Tidak disangka-sangka, Maharaja Hari Singh ternyata meminta bantuan kepada India untuk mengusir para pemberontak Muslim dan Pakistan. India mau bantu teman-teman, asalkan wilayah Kepangeranan Jammu dan Kashmir mau bergabung ke India. Karena cemas, Hari Singh akhirnya setuju dan bergabung ke India. Nah ini, pasukan Pakistan akhirnya bentrok dengan India dan menyebabkan Perang India-Pakistan untuk pertama kalinya. Perang ini dimulai di tahun 1947 dan berakhir di tahun 1949 dengan hasil imbang. Wilayah Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan dan India sampai hari ini masih menjadi sengketa. Pakistan itu merasa seluruh wilayah Jammu dan Kashmir menjadi milik Pakistan. Sedangkan India juga mengklaim wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki oleh Pakistan merupakan wilayah dari India. Nah, karena di wilayah Kashmir ini sebagian besar penduduknya adalah Islam, sedangkan Pakistan adalah negara Islam, maka banyak tuh terdapat kelompok perlawanan di Kashmir yang membawa-bawa nama Islam. Mereka ingin Kashmir itu disatukan saja ke Pakistan, dan mereka ini tidak mau dipimpin oleh India yang mayoritas beragama Hindu. Maka dari itulah Pakistan secara rutin mengirimkan senjata-senjata kepada kelompok perlawanan ini teman-teman. Karena perbedaan agama, pemerintah India akhirnya berpikir gimana ya cara meredamnya. Akhirnya India membuat Kashmir dijadikan sebagai daerah otonomi khusus di tahun 1954. Namun sayangnya di tahun 2019 yang lalu, Perdana Menteri India Narendra Modi mencabut hak otonomi khusus dari Kashmir dan disetarakan dengan daerah-daerah lain di India. Ini nih yang menjadi salah satu pemicu bangkitnya kelompok bersenjata Islam radikal. Dan tentu saja mereka juga didukung oleh Pakistan. Makanya saat terjadinya serangan wisatawan di Kashmir beberapa hari yang lalu, India itu langsung menyalahkan Pakistan. Sedangkan Pakistan itu lepas tangan. Loh, itu kan bukan saya yang menyerang, melainkan kelompok pemberontak kayak KKB Papua gitu teman-teman. Tuh kan, pusing kan? Paimin juga pusing. Pakistan ini pinter banget ya kalau cuci tangan. Tapi India sudah mencium. Ya, tetap aja kedua negara ini kembali terancam perang. Karena pertikaian inilah kedua negara bahkan sampai mengembangkan senjata nuklir. Pakistan di tahun 1972 dan India di tahun 1967. Wah, bisa bahaya nih teman-teman. Semoga aja nggak jadi perang ya, supaya dunia ini aman dan tentram. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Ayo silahkan tulis di komentar ya teman-teman. Halo teman-teman, Paimin masih di India nih, jalan-jalan ke kota Varanasi. Kota ini letaknya persis di sebelah Sungai Gangga teman-teman. Kalian mau tahu Sungai Gangga itu seperti apa? Inilah Sungai Gangga.
Sungai ini merupakan sungai paling suci bagi umat agama Hindu di negara India. Sayangnya teman-teman, Sungai Gangga saat ini airnya itu sangat kotor, dipenuhi oleh sampah dan limbah industri maupun jadi pembuangan abu kremasi. Jika kalian minum air dari Sungai Gangga ini, kalian bakalan dapat berkah teman-teman. Ini nih mirip banget kayak di negara mana gitu, yang minuman air kemasannya itu diludahin sama tokoh agama dan dianggap berkah. Bedanya kalau yang ono air kemasannya itu bersih. Nah, yang di sini air Sungai Gangganya itu kotor penuh sampah. Di dalam kepercayaan Hindu India, Sungai Gangga ini merupakan perwujudan dari Dewi Gangga, yaitu Dewi kasih sayang dan pengampun. Ini teman-teman, wujud dari Dewi Gangga. Tangannya itu ada 4 sambil menaiki ikan. Menurut kalian nih, ikan apakah ini? Sumber pertama yang menyebut Sungai Gangga ini sebagai sungai yang sangat suci merujuk pada teks kitab suci agama Hindu, yaitu Rig Veda. Kitab ini diperkirakan disusun pada tahun 1500 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi. Gampangnya nih, 3500 hingga 3000 tahun yang lalu. Di dalam Rig Veda tertulis, jika Sungai Gangga merupakan sungai paling suci di dunia dan berasal dari Samudra Kausal. Lalu apa sih manfaat dari Sungai Gangga ini? Nah, karena air Sungai Gangga ini dianggap suci dan penuh dengan berkah, maka orang-orang itu banyak menggunakannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri dengan Yang Kuasa. Coba deh kalian perhatikan, di sepanjang Sungai Gangga ini banyak sekali kalian temukan orang-orang yang sedang mandi atau minum air dari sungai ini. Mereka percaya jika seseorang mandi di Sungai Gangga, maka dosa-dosanya itu akan diampuni. Tuh kan, keutamaannya itu banyak banget teman-teman. Apalagi saat musim festival keagamaan, sekitar 70 juta orang mandi di sungai ini teman-teman. Selain mandi, umat agama Hindu di negara India juga kerap memberikan sesajen, bunga-bunga untuk dilarung. Kayak berdoa gitu teman-teman. Di daerah Varanasi, orang Hindu yang meninggal akan dikremasi di samping Sungai Gangga. Nah, abu kremasinya bakalan disebar atau dilarung di sungai ini. Di dalam kepercayaan mereka, jika seseorang mati, lalu abunya itu diberikan ke Sungai Gangga, maka si orang yang mati tersebut akan mencapai moksa atau tidak akan reinkarnasi lagi teman-teman. Jadi sungainya ini jalan tercepat untuk masuk ke surga. Selain sebagai ritual keagamaan, Sungai Gangga ini juga menjadi sumber utama bagi irigasi pertanian di daerah yang dilewatinya. Menjadi air PDAM bagi sekitar 40 juta orang. Sungai Gangga juga dapat digunakan sebagai tempat untuk mencari ikan, serta menjadi sarana transportasi kapal yang sangat berguna bagi penduduk sekitar. Pokoknya, Sungai Gangga ini TOP banget teman-teman. Mampu menghidupi masyarakat. Lalu sumber mata air Gangga ini dari mana, Min? Apakah benar dari dewa? Ya, kalau menurut kepercayaan mereka, kan emang dari dewa teman-teman. Namun, jika dilihat dari versi ilmiah, sungai air Gangga ini berasal dari pegunungan Himalaya di utara negara India. Lah ini, kita bisa lihat di peta. Dari Himalaya lalu masuk ke India, terus melintasi Bangladesh, dan akhirnya dibuang ke laut. Sungai ini panjangnya itu sekitar 2525 km. Di daerah hulu, Sungai Gangga ini sangat-sangat jernih teman-teman. Tapi sayangnya ketika masuk ke kawasan pemukiman India, sungai suci ini malah terlihat keruh dan kotor. Kebersihan Sungai Gangga tidak dirawat dan dijaga dengan baik. Kalian bayangkan nih teman-teman, setiap tahunnya terdapat sekitar 115.000 ton sampah dari pemukiman penduduk yang dibuang ke Sungai Gangga. Selanjutnya juga ada limbah. Terdapat sekitar 6,07 miliar liter air limbah. Baik itu limbah rumah tangga kayak bekas maupun limbah dari industri. Nah, itu semuanya dibuangnya ke Sungai Gangga. Ada juga sampah bunga-bunga habis orang berdoa, serta terdapat pula sisa-sisa pembakaran mayat yang dihanyutkan ke Sungai Gangga. Kalian pikir dah,
Setiap tahunnya di kota Benares atau kota Varanasi saja, diperkirakan itu ada 40.000 jenazah yang dikremasi. Abunya dibuang ke Sungai Gangga. Malah ada juga kejadian yang unik nih. Mayat yang dibakar kondisinya itu belum terbakar sempurna. Mereka ini biasanya berasal dari kaum miskin yang nggak mampu membayar biaya kremasi dalam jumlah yang cukup. Jadi bakarnya itu asal-asalan. Tuh, coba kalian bayangin jika ada tangan yang tiba-tiba mengapung di Sungai Gangga. Karena itulah Sungai Gangga ini juga ditetapkan sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Please, bagi kalian yang liburan ke negara India, jangan pernah untuk minum air dari Sungai Gangga. Dah, itu aja pesannya Pak Imin. Sungainya itu tercemar, teman-teman. Dari jurnal yang Pak Imin baca, hasil tes merkuri pada ikan di Sungai Gangga menunjukkan hasil yang positif. Ternyata, makan ikannya juga bahaya, teman-teman. Dari jurnal lain menyebutkan jika Sungai Gangga juga mengandung bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Jadi kalau kalian kena bakteri ini, mau minum obat antibiotik jenis apapun, nggak bakalan mati tuh bakterinya. Bahaya banget ini teman-teman. Pemerintah India ternyata sadar akan hal ini. Sejumlah program untuk membersihkan sungai telah dilakukan. Biayanya itu triliunan rupiah teman-teman. Namun jika tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk menjaga sungai, program ini akan sia-sia. Dan ternyata memang sia-sia. Dampaknya itu nggak banyak. Sungai Gangga sampai saat ini masih tercemar. Ini yang menurut Pak Imin ketiban sial adalah negara Bangladesh teman-teman. Bangladesh kebagian jadi negara terakhir yang dilewati oleh Sungai Gangga dan nantinya dibuang ke laut. Ya kan sudah kotor sejak dari India, lalu melewati Bangladesh sungainya sudah nggak karu-karuan. Makanya sungai di Bangladesh juga sama, terlihat sangat kotor. Lah kan buangan dari India. Weleh. Kasihan amat nasibnya Bangladesh. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Halo teman-teman sahabat TOJB. Pak Imin sekarang berada di kota Prameswaram, Tamil Nadu, India. Kali ini kita akan membahas tentang jembatan Nabi Adam yang lokasinya itu tepat di sebelah selatan negara bagian Tamil Nadu. Yuk kita lihat peta. Tamil Nadu merupakan negara bagian yang paling selatan di negara India, teman-teman. Nah, lokasi jembatan Nabi Adam ada di sini, memanjang ke selatan hingga ke Pulau Sri Lanka. Selain bernama jembatan Nabi Adam, orang-orang India juga menyebutnya sebagai jembatan Dewa Rama. Menurut kepercayaan agama Hindu yang bersumber pada kitab Ramayana, kitab ini sendiri diperkirakan itu ditulis sekitar abad ke-7 sebelum Masehi hingga 4 sebelum Masehi, atau sekitar 2600 hingga 2300 tahun yang lalu. Nah, di dalam kitab Ramayana ada seorang dewa yang bernama Dewa Rama. Nah, Dewa Rama ini memiliki istri yang sangat-sangat cantik, bernama Dewi Sinta atau Sita. Sang dewi ini kemudian diculik oleh Raja Buto atau Raja Raksasa yang bernama Rahwana. Rahwana ini memiliki 10 wajah teman-teman. Maka Rahwana juga dikenal dengan nama Dasamuka. Rahwana adalah seorang raja raksasa yang memerintah di sebuah kerajaan yang bernama Alenka atau Langka. Nah, diperkirakan kerajaan Langka lokasinya saat ini berada di Pulau Sri Lanka. Dewa Rama ditemani oleh pasukan Wanoro atau pasukan manusia berwajah monyet yang dipimpin oleh Hanuman. Mereka ini lalu bahu-membahu membangun sebuah jembatan yang sangat besar agar bisa sampai menuju Lanka. Pasti kalian bertanya-tanya nih, kok repot-repot banget sih Min bangun jembatan? Kan tinggal bikin perahu aja, tinggal nyebrang. Nah, menurut kepercayaan agama Hindu, gunung itu adalah tempat yang paling suci karena dekat dengan kediaman sang dewa. Coba deh kalian perhatikan di daerah pegunungan-pegunungan pasti banyak sekali tuh candi-candi bercorak Hindu. Sedangkan dasar laut adalah tempat yang buruk karena semakin dekat dengan neraka. Jadi mereka itu nggak berani untuk naik kapal jika jatuh kan masuk neraka. Nah, makanya mereka itu bikin jembatan. Saat ini jembatan yang dikatakan sebagai jembatan Rama ini masih tetap ada dan kini menjadi destinasi wisata religi bagi umat agama Hindu dan Islam, terutama orang Islam India. Loh, kenapa ada Islamin? Karena jembatan ini juga dipercaya sebagai sebagian umat Islam di negara India sebagai jembatan Nabi Adam. Jadi begini teman-teman,
Menurut kepercayaan umat muslim di sini, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan Allah ke bumi dengan keadaan terpencar-pencar. Hawa diturunkan di Arab, sedangkan Nabi Adam diturunkan Allah di Sri Lanka. Orang-orang di sini percaya jika puncak Adam di Sri Lanka menjadi lokasi turunnya Nabi Adam untuk pertama kalinya ke bumi. Nah, setelah Adam itu turun ke Sri Lanka, beliau itu kan cari-cari istrinya tuh. Lalu agar bisa menyeberang ke India, Adam pun membuat jembatan dari batu dan pasir. Tara! Jadilah jembatan Nabi Adam. Jadi, tempat ini merupakan lokasi ziarah bagi umat agama Hindu, sebagian Islam dan Kristen, terutama bagi mereka yang mendiami India. Sayangnya, pada tahun 2007 yang lalu, survei arkeologi India yang meneliti jembatan ini mengatakan jika jembatan Adam merupakan proses alamiah, bukan struktur yang dibuat oleh manusia. Bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian percaya jika jembatan ini dibangun oleh Nabi Adam? Atau bahkan sama sekali tidak percaya? Negara India, seperti yang kita ketahui, merupakan negara dengan pemeluk agama Hindu terbesar di dunia. Nah, di sini ada sebuah perayaan keagamaan yang sangat-sangat besar dan menjadi perayaan keagamaan paling besar di dunia. Namanya adalah Kumbh Mela. Festival keagamaan Hindu ini dirayakan setiap 3 tahun sekali, 6 tahun sekali, 12 tahun sekali, serta 144 tahun sekali. Wow, lama sekali teman-teman. Diperkirakan sebanyak 500 juta orang menghadiri perayaan ini. Mereka semua ini akan mandi bersama-sama di 3 sungai yang dianggap sungai paling suci di negara India, yaitu Sungai Gangga, Sungai Yamuna, dan Sungai Saraswati. Dengan berendam di 3 sungai ini, mereka itu percaya jika dosa-dosanya itu akan rontok dan diampuni oleh Sang Maha Kuasa. Perayaan ini didasarkan pada kisah pertempuran antara dewa dan Saiton untuk merebutkan sebuah kumbh atau kendi yang berisikan minuman keabadian. Nah, pertanyaannya apakah kalian tertarik untuk melihat acara ini? Siapa tahu dapat jodoh. Halo teman-teman. Selamat datang di kawasan kumuh Dharavi, salah satu kawasan kumuh terbesar di dunia. Paimin sekarang berada di kota Mumbai di negara India. Mumbai atau Bombay merupakan ibu kota dari negara bagian Maharashtra. Kota ini juga merupakan pusat keuangan terpenting di negara India, teman-teman. Kalian bayangkan, kota Mumbai merupakan kota dengan jumlah miliarder terbesar keempat di dunia, yaitu memiliki 69 orang miliarder. Wow. Kalian tahu Mukesh Ambani? Menurut majalah Forbes di tahun 2024, Mukesh Ambani merupakan orang terkaya di negara India, teman-teman, serta menjadi yang terkaya ke-9 di dunia. Dengan kekayaannya itu ditaksir mencapai 116 miliar US dollar atau sekitar 1911 triliun rupiah. Nah, Mukesh Ambani ini rumahnya itu di Mumbai, teman-teman. Tuh rumahnya, besar banget kan? Rumah ini bernama Antilia, tingginya 173 meter dengan memiliki 27 lantai. Garasinya aja bisa menampung 168 mobil, teman-teman. Gila. Kota Mumbai menyumbangkan 6,16% dari total PDB dari negara India, serta menjadi pelabuhan terbesar di negara ini. 70% perdagangan ekspor impor di negara India melalui laut dilakukan di pelabuhan Mumbai ini. Pokoknya hebat banget nih kota. Jakarta mah nggak ada apa-apanya. Namun di balik gemerlapnya kota Mumbai, kota ini juga memiliki persoalan terkait kemiskinan. Kota Mumbai yang memiliki luas wilayah sebesar 603 km persegi ini dihuni oleh lebih dari 23 juta orang. Ini mah sudah overpopulasi namanya. Luas kota Mumbai itu ya hampir sama dengan kota Jakarta yang luasnya 661 km persegi. Namun di kota Jakarta itu hanya dihuni oleh 11 juta orang. Bayangkan teman-teman,
Kota Mumbai yang luasnya hampir seperti Jakarta, namun penduduknya itu 2 kali lipat dari Jakarta. Makanya kota Mumbai juga dinobatkan sebagai salah satu kota terpadat di dunia. Selain jumlah orang kayanya itu berjibun, jumlah orang miskin di Mumbai juga nggak kalah besarnya teman-teman. Ketimpangan di Mumbai sungguh-sungguh sangat terasa, di mana gedung-gedung dan perumahan mewah bersanding dengan kawasan-kawasan kumuh. Nah, salah satu kawasan kumuh yang paling besar dan terluas adalah Dharavi. Kawasan kumuh Dharavi ini berdiri persis di tengah-tengah kota Mumbai. Luas area pemukiman Dharavi ini sebesar 2,39 km persegi dengan jumlah penduduk yang mendiaminya sekitar 1 juta jiwa. Pada abad ke-18 hingga akhir abad ke-19, Dharavi merupakan sebuah desa kecil yang penduduknya itu sangat jarang, hanya ditinggali oleh para nelayan saja. Di masa itu namanya adalah Desa Koliwada. Lalu di tahun 1850, ketika saat itu India berada di bawah pemerintahan Inggris, Mumbai dijadikan sebagai kota industri, serta menjadi kota pelabuhan yang sangat besar. Nah, hal inilah yang memicu terjadinya urbanisasi, atau perpindahan penduduk dari desa-desa menuju kota Mumbai. Tujuannya itu jelas, penduduk desa ingin mengadu nasib ke kota besar, agar nasibnya itu berubah menjadi orang kaya. Mayoritas penduduk ini merupakan orang-orang dari golongan kasta rendah agama Hindu, serta orang-orang India Muslim. Karena tidak ada tempat di kota Mumbai, pemerintah kolonial Inggris akhirnya menempatkan para penduduk yang baru datang ini ke desa Koliwada, lalu namanya berganti menjadi Dharavi. Saat ini, kawasan kumuh Dharavi menjadi penggerak perekonomian informal terbesar di kota Mumbai. Di sini nih, terdapat banyak sekali industri-industri rumah tangga yang banyak menyerap tenaga kerja. Ada pembuatan tembikar, pembuatan tekstil, industri daur ulang juga ada, serta ada juga industri penyamakan kulit. Dari industri rumah tangga ini, diperkirakan perputaran ekonomi di Dharavi sebesar 500 juta US dollar hingga 1 miliar US dollar per tahun. Gede banget nih teman-teman. Sedangkan upah rata-rata pekerja di sini kalau dirupiahkan itu sekitar 2 juta rupiah per bulan. Selain rumah-rumah yang sangat padat, dempet-dempet dan gak beraturan, masalah lain di sini adalah masalah kesehatan. Polusi akibat adanya industri di kawasan kumuh ini telah banyak menelan korban jiwa yang besar teman-teman, seperti kanker paru-paru, TBC, dan asma. Masalah sanitasi juga menjadi masalah yang harus diatasi di sini teman-teman. Di kawasan kumuh Dharavi hanya sedikit warga yang memiliki toilet di dalam rumahnya, sehingga mereka ini harus mengandalkan toilet umum yang mohon maaf sangat jorok, kotor, dan bau. Itu pun jumlah toilet di sini juga sangat-sangat terbatas teman-teman, yaitu hanya ada 339 toilet saja. Untuk melayani lebih dari 1 juta orang, toiletnya hanya 339. Maka tak jarang, para penduduk di sini bisa pipis di samping tembok atau di sungai. Pasti kalian ada yang bertanya nih, kok pemerintah hanya diam aja Min? Lalu apakah rumahnya itu legal, ada surat-suratnya? Untuk masalah legalitas, rumah-rumah yang berdiri di Dharavi sebagian besar adalah ilegal. Kalau ditanya pemerintahnya kok diam aja? Menurut Pak Imin nih, para petinggi orang-orang partai dan orang-orang di pemerintahan India memang sengaja membiarkan Dharavi. Tujuannya jelas teman-teman. Mereka ingin menjadikannya sebagai alat untuk memperoleh suara dukungan di saat pemilihan umum atau pilkada. Ya tinggal janjikan aja ke orang-orang, jika saya terpilih maka Dharavi tak akan digusur. Nah kayak gitu. Cara ini mirip-mirip seperti orang ini lakukan agar dipilih rakyat. Alasan lain kenapa pemerintah tidak mau menata Dharavi karena takut jika terjadi kerusuhan. Kalian bayangkan,
1 juta orang kalau digusur dan mereka itu demo bersama-sama, kalah tuh jumlah massa 212. Bisa-bisa balik kota Mumbai jebol teman-teman. Makanya daripada repot-repot, ya dimanfaatin aja suaranya. Duh, wis angel. Hal unik di India. Tahukah kalian teman-teman, jika negara kita Indonesia ternyata memiliki arti kepulauan India. Di dalam bahasa Yunani, Indos artinya India, serta Nesos artinya pulau. Makanya saat Belanda menjajah kita, namanya itu Hindia Belanda. Hindia juga artinya adalah India. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Silahkan nih kalau ada di antara kalian yang mau request, kritik, atau sampaikan saran, kalian bisa menyampaikannya di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa lagi, dan ciao!